Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah, adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang untuk menyusun skripsinya. Jadi pada video kali lalu saya sudah menjelaskan dan menyampaikan beberapa judul skripsi yang mungkin bermanfaat untuk kamu, dan judul ini siap dipakai. Saya juga sudah menjelaskan beberapa hal tentang judul tersebut, terkait teknik pengambilan datanya, terkait jenis penelitiannya, ya, dan juga tujuan penelitiannya. Semuanya saya sudah jelaskan pada video itu. Dan apabila judul kalian sudah di ACC oleh pembimbing, maka berikutnya adalah kita harus bisa menyusun latar belakang. Kita harus bisa menyusun bab satunya, seperti itu. Maka pada video ini saya akan menjelaskan kira-kira bagaimana cara menyusun bab satu yang benar, bagaimana cara menyusun latar belakang yang benar. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik pejuang skripsi, pada dasarnya membuat sebuah karya tulis, misalkan proposal skripsi begitu ya, itu dibuat berdasarkan ciri khas dari setiap sekolah tinggi ya. Jadi biasanya setiap kampus itu memiliki ciri khasnya masing-masing, atau biasa disebut dengan gaya selingkung ya. Jadi di setiap kampus itu memiliki gaya selingkungnya masing-masing dalam membuat proposal ataupun skripsi. Nah, biasanya ini setiap kampus itu ada buku pedomannya masing-masing. Ya, di dalam buku pedoman itu dijelaskan kira-kira bagaimana sistematika atau gaya selingkung dari karya tulis dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Begitu. Tetapi pada dasarnya saya ingin jelaskan secara umum saja bahwa di bab 1 itu untuk kualitatif biasanya dan sebagian besar kampus itu dimulai dengan latar belakang ya. Kadang juga ada kampus tertentu yang memulainya dengan konteks penelitian. Tetapi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat latar belakang dalam penelitian kualitatif. Baik adik-adik, yang pertama yang perlu kita pahami di sini adalah kalau membuat latar belakang dalam penelitian kualitatif itu kita menjelaskan atau menyampaikan ide kita itu secara bentuknya itu seperti piramida seperti ini ya. Mulai dari hal kecil atau mulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Begitu. Atau induktif, deduktif. Ya, beda kalau dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif dimulai dengan hal yang umum ke hal yang khusus. Tapi nanti saya juga akan membuat videonya secara khusus bagaimana cara membuat latar belakang dalam penelitian kuantitatif. Oke, kita lanjut lagi. Pada saat kita membuat latar belakang, tadi saya sudah katakan bahwa kita akan bahas mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hal utama yang perlu kita ingat pertama adalah apa hal yang ingin kita kaji, apa hal yang ingin kita explore atau kita deskripsikan, karena itu adalah
ciri khas utama dari penelitian kualitatif, yaitu peneliti ini ingin mengeksplor, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan ya hal-hal yang ingin dikaji itu tadi. Lalu di sini juga adik-adik kamu harus paham bagaimana konsep atau teori penting untuk mendukung konsep kamu tentang hal yang akan kamu kaji itu, tentang hal yang akan kamu eksplor itu. Lalu jelaskan dengan tegas dan lengkap mengenai urgensi, ya, mengenai penting dari apa yang akan kamu kaji itu. Kamu harus tahu kira-kira apa urgensinya bagi banyak orang, atau apa urgensinya bagi pembaca tentang hal yang kamu eksplor tersebut. Kemudian harus dijelaskan secara ilmiah, kira-kira mengapa hal tersebut dikaji atau dieksplor dalam penelitian kamu, begitu ya. Di sini juga jangan lupa untuk memasukkan teori-teori agar bisa mendukung. Tentunya teori ini berhubungan dengan apa yang kamu kaji itu. Jadi bisa juga masukkan dengan penelitian-penelitian relevan yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke, supaya lebih jelas kan adik-adik, kita langsung pada penjelasan contoh judulnya ya, contoh judul kualitatif dan kira-kira bagaimana cara menyusun latar belakangnya. Ikuti terus. Baik adik-adik, saya sudah menyiapkan satu contoh judul di sini ya. Bunyinya yaitu peran guru dalam membentuk literasi membaca pada siswa sekolah dasar di SDI Siap Maju. Nah, berdasarkan judul tersebut, hal yang akan kita bahas di bab 1 ini mulai dari paragraf pertama ya. Paragraf pertama itu kamu harus langsung bahas tentang literasi dan pelaksanaan pembentukan literasi di SDI Siap Maju. Jadi kamu menggambarkan dan mendeskripsikan kira-kira bagaimana pelaksanaan pembentukan literasi di SDI Siap Maju ini. Kemudian pada paragraf yang kedua adik-adik, lebih umum lagi kita bahas atau lebih luas lagi ya. Di paragraf kedua kita bahas hal yang lebih umum lagi, yaitu tentang pentingnya pembentukan literasi yang dimulai dari tingkat sekolah dasar. Nah, pada bagian ini kamu harus meyakinkan pembaca bahwa pembentukan literasi itu harus dibentuk dan dimulai sejak dini ya, bila perlu sejak di tingkat sekolah dasar. Kemudian pada bagian ini juga setelah kamu menyampaikan ide kamu tentang pentingnya pembentukan literasi yang dimulai dari tingkat SD ini, kamu bisa memasukkan teorinya. Teori tentang misalkan tentang tujuan dan manfaat literasi, begitu ya. Kemudian kenapa seperti itu? Kenapa harus masukkan teori? Agar teori ini nanti bisa menguatkan ide kamu tentang pentingnya pembentukan literasi yang dimulai dari tingkat sekolah dasar ya. Lalu setelah itu kita masuk pada paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ketiga ini adik-adik kita bahas tentang tingkat kesadaran akan literasi membaca di Indonesia. Jadi di sini kita masuk pada fakta di Indonesia secara umum ya, fakta di Indonesia secara luasnya. Kira-kira bagaimana tingkat kesadaran orang Indonesia akan literasi membaca, seperti itu. Nah, kamu menjelaskannya itu harus berdasarkan data atau fakta. Jadi di sini kamu bisa masukkan data-data, misalkan hasil survei orang lain ya, orang-orang sebelumnya, hasil survei atau hasil penelitian ataupun berita-berita yang berhubungan dengan tingkat kesadaran akan literasi khusus di Indonesia secara umum, secara luas, seperti itu. Selanjutnya pada paragraf yang keempat adik-adik, pada bagian ini kita sebagai penulis memberikan penegasan ya, penegasan kembali berdasarkan pembahasan pada paragraf ketiga dan dikaitkan dengan paragraf pertama tadi. Misalkan pembentukan literasi yang dimulai dari tingkat SD seperti yang dilakukan SDI Siap Maju itu menjadi salah satu bentuk langkah perbaikan terhadap
peningkatan kesadaran atau peringkat negara kita terkait kesadaran akan literasi membaca. Nah, hasil penelitian ini nanti sangat bermanfaat apabila terdapat sekolah lain yang meniru cara di SDI Siap Maju. Jadi, kita mengaitkan apa yang dibahas pada paragraf 1 dan paragraf 3. Oke, itu dia adik-adik hal yang bisa saya jelaskan terkait cara menyusun bab 1, cara menyusun latar belakang pada penelitian kualitatif ya. Kalau kamu ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video tersendiri untuk menjelaskan apa jawaban atas pertanyaan kalian ya. Terima kasih dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini. Terima kasih.